Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini mata kuliah pengantar ekonomika, kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Oke, mari kita simak video pembelajaran kita kali ini. Silakan. Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang paling ideal, sebab sistem pasar ini dianggap mampu menjamin terwujudnya tingkat produksi yang tinggi efisiensinya. Pada umumnya, seluruh kegiatan dalam pasar ini adalah untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Di dalam pasar ini, kekuatan permintaan dan penawaran bergerak secara leluasa, dan terbentuknya harga benar-benar mencerminkan keinginan pembeli dan penjual. Ciri pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker, berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan atas harga pasar yang berlaku. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan tanpa sama sekali terdapat hambatan, baik secara legal atau bentuk lain. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa dan tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identikal atau homogeneous. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Tidak adanya persaingan antara penjual karena harga di pasar telah diatur oleh price taker dan akan diikuti oleh semua penjual yang ada dan dapat dilakukan secara bersama serta harga stabil. Tidak ada persaingan di pasar ini sebab produk dan harga serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak perlu melakukan pemasangan iklan sebagai bentuk promosi. Harga yang tercipta terjadi karena adanya transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Yang terakhir, mendorong efisiensi dalam produksi dengan jumlah yang banyak sehingga membuat produsen saling meningkatkan mutu pelayanan. Kelemahan dari pasar persaingan sempurna adalah barang yang dijual bersifat homogen, sehingga pembeli tidak mempunyai pilihan dan tidak adanya kepuasan yang maksimal. Yang kedua, inovasi yang terjadi hanya sedikit serta mudah ditiru oleh perusahaan yang lain. Yang ketiga, karyawan mendapatkan upah yang rendah. Yang keempat, tidak adanya pendapatan yang seimbang antara masing-masing produsen sehingga rentan konflik.
Itulah tadi materi perkuliahan kita hari ini, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya. Selanjutnya kita akan mengadakan interaksi di fasilitas chat Google Classroom. Sampai jumpa.